Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib ini kita masih dipertemukan, kita bisa menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan rangkaian ibadah lainnya dari thalabul ilmi, kemudian nanti sholat isya berjamaah. Kalau bagi yang masih menginginkan bisa melanjutkannya dengan sholat-sholat sunnah atau ibadah sunnah lainnya. Namun jangan lupa untuk meniatkan iktikaf ketika kita berada di dalam masjid, karena nilainya yang besar dan tanpa adanya niat, pahala dan nilai tersebut tidak akan kita dapatkan. Jadi iktikaf itu termasuk aktivitas yang seringkali kita luput untuk meniatkannya. Ya, sehari keluar masuk masjid itu paling tidak 5 kali, dan paling tidak berada di masjid itu sekitar 5-10 menit. Tapi kalau kita tidak meniatkan iktikaf, ya kita tidak mendapatkan pahala iktikaf. Oleh karena itu jangan lupa untuk meniatkannya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Bahasan kita terakhir kemarin adalah pasca boikot yang cukup panjang, yaitu sekitar 3 tahun. Itu betul-betul memberikan dampak fisik yang signifikan kepada Nabi dan para sahabat, termasuk tentu saja keluarganya. Saat itu ketika boikot terjadi, usia Nabi memang belum cukup tua. Beliau baru berusia sekitar 46 sampai 49 tahun. Tapi berbeda dengan beberapa orang yang menjadi penolong dan pelindung beliau, seperti Khadijah yang berusia sekurang-kurangnya 50 tahun. Kalau kita menggunakan pendapat bahwa beda usianya adalah 3 tahun, ya. Atau kalau kemudian menggunakan perbedaan usia yang populer, itu berarti beda usianya adalah 15 tahun. Itu berarti usia Khadijah saat itu sudah sekurang-kurangnya 63 tahun. Dan orang berusia 60 sampai 63 tahun kalau diboikot selama 3 tahun, ya dalam kondisi sulit makan, sulit minum, sulit mendapatkan pakaian yang layak, itu kan luar biasa. Apalagi kondisinya itu kan drastis, ya, atau tiba-tiba dari kondisi yang relatif tidak punya masalah fisik dan ekonomi, tiba-tiba kemudian diboikot secara serempak oleh tetangga-tetangganya. Adapun umur dari, kalau Abu Thalib itu asumsinya adalah kakak dari Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, dan kemudian paling tidak ada perbedaan usia sekitar 3-5 tahun. Lalu Abdullah punya anak pertama di usia katakan 20 atau 23 tahun. Berarti paling tidak ketika Nabi Muhammad lahir itu usia Abu Thalib adalah sekitar 23-25. Ya, berarti paling tidak ketika boikot terjadi usia Abu Thalib itu sekitar 70-an tahun. Maka Anda bisa bayangkan orang berusia 70-an tahun mendapatkan boikot untuk waktu yang cukup panjang, itu tentu tidak mudah. Maka tidak mengagetkan begitu boikot itu dihentikan oleh orang-orang yang memboikotnya karena mereka merasa bahwa tindakannya sangat tidak manusiawi begitu.
lebih-lebih masih kepada orang yang menjadi saudara mereka, dan pada batas tertentu kepada orang yang memang track recordnya bersih, itu tidak pernah punya catatan kelam di masa lalu, ya maka kemudian dampak fisiknya luar biasa. Makanya Abu Thalib kemudian meninggal. Dan yang menyedihkan adalah bukan hanya sekedar meninggalnya Abu Thalib, tetapi meninggalnya Abu Thalib dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kita selalu tahu bahwa Abu Thalib adalah salah satu pembela Nabi yang paling gigih. Kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sangat besar. Tapi kemudian bahkan ya ketika orang-orang kafir Quraisy ingin menekan Nabi Muhammad, Abu Thalib adalah orang yang memasang badannya untuk melindungi Nabi. Tetapi kemudian Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Dan ketika Nabi Muhammad mencoba untuk meyakinkan Abu Thalib untuk beriman, lebih di ujung usianya, itu kan mayoritas orang-orang kafir Quraisy yang berkesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan Abu Thalib memprovokasi untuk tidak mengiyakan ajakan Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Thalib bahwa ia akan meminta ampun kepada Allah untuk Abu Thalib sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian turunlah ayat yang melarang Nabi Muhammad untuk memintakan ampun atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa Abu Thalib ini pada akhirnya di neraka, meskipun kemudian di lapisan neraka yang paling atas begitu. Anda bisa bayangkan orang yang kemudian menghabiskan usianya untuk membela Nabi, mati dalam kondisi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang begitu itu bukan hanya Abu Thalib. Nantinya kemudian yang meninggal adalah Khadijah. Beliau turut meninggal. Di sini dikatakan tuwufiyat Khadijah bintu Khuwailid ba'da Abi Thalib wa dufinat fil hajun fi maqabiri Makkah walam takun sholatul janazah syuri'at idzaka. Nah, jadi ketika Abu Thalib meninggal dan Khadijah meninggal itu, sholat jenazah belum disyariatkan. Sholat jenazah belum dilakukan karena belum ada perintahnya. Karena ingat, asalnya ibadah itu haram. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Asalnya yang namanya ibadah itu haram, tidak boleh dilakukan sampai ada perintah. Makanya kenapa kok kemudian kita berhati-hati sekali untuk tidak beribadah, untuk jangan sampai beribadah dengan ibadah yang tidak diajarkan Nabi, ya karena asalnya ibadah itu haram. Karena dia berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan haknya Allah, maka tata caranya tentu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah urusan duniawi kita itu asalnya boleh, apapun boleh. Jadi al aslu fil muamalati al ibahah, sampai kemudian ada penjelasan bahwa itu tidak boleh. Misalkan yang terbaru adalah persoalan cryptocurrency. Misalkan saudara-saudara kita NU di Jawa Timur mengatakan nggak boleh, meskipun yang di Jogja mengatakan boleh. Tentu ini satu perbedaan pendapat yang sangat lumrah di dalam fikih. Orang yang belajar fikih itu biasa saja melihat perbedaan itu. Hanya kemudian ketika ada yang mengatakan tidak boleh, ya itu kita harus memahami bahwa mereka bukan semata-mata nggak boleh, ya. Ada alasannya, ada argumentasi. Hukum Islam itu termasuk hukum yang pijakan penalarannya itu kuat, ya, selain dalil itu penalaran. Makanya ada ungkapan-ungkapan misalkan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, hukum atas sesuatu itu hanyalah turunan dari persepsinya. Itu luar biasa dalam hukum Islam. Nah, tapi kembali tadi, sholat jenazah belum bisa dilakukan karena belum disyariatkan, belum ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Khadijah beliau dimakamkan di pemakaman yang namanya Al-Hajun. Nah, itu saudara sekalian dirahmati Allah, mungkin yang pernah berumrah atau bahkan berhaji pernah ditunjukkan makam tersebut, ya, pemakaman yang ada di daerah Makkah. Adapun pemakaman yang lebih kita kenal itu adalah pemakaman Baqi yang ada di Madinah,
karena sahabat Nabi yang dimakamkan di situ jumlahnya sangat banyak. Nah, berkaitan dengan meninggalnya Khadijah ini, Jibril mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tentu Jibril dalam kondisi menghibur Nabi Muhammad, ya. Jibril katakan kepada Nabi Muhammad, "Basyir Khadijata bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba." Jadi Khadijah itu beliau mendapatkan rumah di surga, mendapatkan tempat di surga yang di dalamnya tidak ada, bisa dikatakan min qasabin, dari permata, dibangun dari bahan yang memang sangat memukau, sesuatu yang sangat indah. Tapi lebih penting lagi bukan sekedar indah, artinya tidak hanya sekedar bagus secara material, tetapi apa? La sakhaba fihi wala nasaba. Dan ketika Khadijah berada di tempat itu, tidak ada yang namanya keributan, kebisingan, hal-hal yang memekakkan telinga, hal-hal yang mengganggu suasana, termasuk tidak ada kelelahan, tidak ada sesuatu yang membuat lelah, membuat lelah itu tentu lahir dan batin, ya. Jadi bahwa sesuatu yang menyebalkan, melelahkan, menguras energi pikiran dan sebagainya. Surga terbebas dari itu semuanya. Itu dia, itu kenikmatan yang diberikan kepada Khadijah. Dan kita tahu meninggalnya Khadijah ini hanya berbeda beberapa saat saja dengan Abu Thalib. Ada yang mengatakan beberapa bulan begitu, tidak terlalu jauh, ya. Dan Anda bisa bayangkan betapa menyakitkannya peristiwa itu, ya. Baru merasakan kelegaan setelah diboikot lama, Abu Thalib meninggal, disusul oleh istri Nabi yaitu Khadijah. Kedua orang ini adalah orang yang membela Nabi sedemikian rupa. Bahkan Khadijah itu adalah orang yang pertama kali beriman, ya. Ketika Nabi menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang tidak masuk akal, ya, kalau istrinya orang seperti zaman sekarang dan suaminya seperti suami zaman sekarang gitu, ketika ada peristiwa seperti itu dan diceritakan, itu pasti istri yang pertama kali ngomel itu, wah tenane gitu, ada ungkapan-ungkapan gak percaya yang sedemikian rupa. Tapi ketika Khadijah diberitahu oleh Nabi tentang peristiwa yang mengagetkan itu, Khadijah langsung menangkap itu, ini bukan hal yang biasa. Dan ketika kemudian Nabi begitu takutnya setelah melihat sosok Jibril yang begitu besar dan asing gitu, ya, Khadijah itu menenangkannya dengan kalimat bahwa tidak mungkin Allah menelantarkanmu, menyakitimu, karena kamu adalah orang yang menyambungkan tali kasih sayang, kamu orang yang memberi makan orang miskin, menanggung anak-anak yatim dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia langsung mengkomparasikan, membandingkan antara hidup Nabi yang mulia dengan peristiwa yang mengiringinya. Tentu peristiwa yang menimpa Nabi itu, Khadijah yakin ini bukan sebuah peristiwa yang buruk, itu tidak mungkin, itu sesuatu yang merupakan kesialan bagi Nabi, itu tidak mungkin. Dan kemudian karena Khadijah adalah perempuan dengan wawasan yang luas, ya, dia seorang pedagang perempuan yang sukses sebelumnya, ya, sebelum menikah dengan Nabi, maka ketika Nabi menghadapi situasi seperti itu langsung tahu ini mau dikemanakan Nabi Muhammad. Makanya kemudian diantarkan kepada saudaranya itu Waraqah bin Naufal. Nah, kepada Waraqah lah Nabi bercerita dan mendapatkan jawaban dari semua kekhawatirannya, ya. Dan ingat jawabannya Waraqah apa? Fa innahu namus alladzi qad ata ila Musa, yang datang kepadamu adalah namus yang dulu datang kepada Musa. Orang-orang berbahasa Ibrani, orang-orang Yahudi, ya, bahasanya orang Yahudi itu menyebut Jibril itu dengan namus. Nah, dia dulu datang kepada Musa, dan kalau kamu didatangi sosok itu maka jangan kaget, itu nanti peristiwanya akan terulang. Yaitu apa? Ya, pasti ada perintah Allah yang diberikan kepada orang yang didatangi oleh Jibril itu, lalu kemudian dia harus menyampaikannya, dan apa yang disampaikan pasti bertentangan dengan tradisi masyarakatnya. Semulia apapun cara yang dilakukan oleh seorang nabi ketika menyampaikan kebenaran itu, pasti akan direspon negatif oleh masyarakat yang memang tidak menyukainya. Lebih-lebih kepada mutrafinnya itu. Di Quran itu ada diilustrasikan, biasanya penentang paling utama sebuah kebaikan itu adalah para tokoh-tokoh, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang secara ekonomi kuat, secara politik kuat, yang mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai penyimpangan yang ada di masyarakatnya. Makanya sebaik apapun penyampaian kebenaran yang dilakukan Nabi,
respon ujungnya adalah upaya untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi, kita tahu Nabi dikenal sebagai pribadi yang tidak menyakiti orang, baik perkataannya, baik perbuatannya. Tidak ada track record itu. Semua orang kafir Quraisy itu kalau ditanya tentang Nabi Muhammad, nggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu jelek. Karena apa? Mereka berpengalaman betul berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Tapi karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mengganggu kepentingan mutrof ini ya, orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di masyarakat itu, maka akhirnya Nabi dimusuhi bersama-sama. Nah, Khadijah orang yang ketika Nabi mendapatkan wahyu itu adalah orang yang langsung percaya, langsung faham bahwa yang terjadi pada diri suaminya itu adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang mungkar. Dan ketika Warakah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia akan dimusuhi, Khadijah dalam kondisi sudah siap ya. Dia menggunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi pun pernah marah ketika Nabi, misalkan begini, Nabi salah satu, nanti akan disebutkan bahwa istri Nabi setelah Khadijah itu yang pertama kali dinikahi adalah Aisyah. Memang ada pendapat, ada perbedaan pendapat apakah Aisyah ataukah Saudah. Tetapi yang pasti Aisyah ini yang paling belia, orangnya cerdas, orangnya cantik, kemudian masih meledak-ledak emosinya dan sering marah pada Nabi. Dan ketika Aisyah marah, Nabi juga sering mengganggunya, menggodanya begitu. Dalam salah satu hadis dikatakan ketika Aisyah marah itu dipegang hidungnya Aisyah, dikatakan ja'aki syaitanuki, jadi datang kepadamu setanmu itu. Tambah marah itu. Nah itu dia ya. Tetapi ketika marahnya Aisyah itu menyinggung Khadijah, Nabi marah. Tentu marah bukan kemudian marah seperti kita yang kemudian melampiaskan, bukan. Nabi marah dalam artian apa? Tidak terima ketika Khadijah disinggung oleh Aisyah. Kenapa? Ya, meskipun kecintaan Nabi kepada Aisyah besar, lebih-lebih Aisyah adalah anak dari sahabat yang membela Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Tetapi Khadijah itu adalah orang yang memberikan seluruh dirinya, hartanya, potensinya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kemudian membuat Nabi bersedih ya. Jadi bersedih ketika Aisyah menyinggung Khadijah, ataupun yang lebih awal adalah ketika Khadijah itu meninggal. Nah itu dia. Terus kemudian di tahun tersebut ya, karena di satu tahun itu yang meninggal adalah Abu Thalib dan Khadijah, banyak orang mengenal tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka, atau masanya Nabi berduka itu. Tetapi di sini dikatakan oleh pengarang kitab ini, hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wafati ammihi Abi Thalib wa zaujatihi Khadijah radhiyallahu anha wa lam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam samma hadzal am bi amil huzni. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, Nabi bersedih, tapi tidak ada riwayat yang kuat yang di situ Nabi mengatakan bahwa itu adalah tahun kesedihan. Nah, kemungkinan itu adalah ucapan dari orang lain ya, misalkan sahabat Nabi, atau mungkin malah orang yang datang sesudah itu yang mencatat perjalanan hidup Nabi. Tetapi yang pasti Nabi tidak pernah menyebut tahun itu sebagai tahun kesedihan. Nah, lalu kemudian Nabi menikah ya. Nabi menikah, yang dinikahi Nabi setelah Khadijah itu ada 2 orang. Ada perbedaan pendapat apakah Aisyah dahulu ataukah Saudah dahulu. Nah, yang harus diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu punya kepentingan saling menguatkan persaudaraan. Ya, misalkan 2 anak perempuan Nabi, ya, 2 istri Nabi itu adalah anak 2 orang sahabat. Ya, anaknya Abu Bakar dinikahi Nabi, anaknya Umar dinikahi Nabi. Tapi anak Nabi yang namanya
Ruqayyah dinikahi Utsman. Begitu Ruqayyah meninggal, yang dinikahi Utsman adalah Ummu Kulsum. Fatimah, anak Nabi yang bisa dibilang paling kecil begitu, ya, dilamar oleh Abu Bakar. Nabi tidak mengizinkan. Umar pun melamarnya, Nabi tidak mengizinkan. Begitu Ali bin Abi Thalib yang melamarnya, meskipun dia tidak punya apa-apa, ya, Nabi mengizinkannya. Makanya kalau kemudian kita coba lacak peristiwa, bisa jadi karena Abu Bakar dan Umar itu gagal menikahi anak Nabi, maka kemudian mereka menikahkan anaknya dengan Nabi begitu. Jadi kecintaan yang luar biasa dari keimanan menjadi persaudaraan yang lebih dekat dengan perbesanan. Nah, nanti di sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Berarti kan kita temukan kan 4 khalifah pertama itu masih bertemu besan dengan Nabi. Abu Bakar khalifah pertama, mertua Nabi. Umar mertua Nabi. Utsman mantunya Nabi. Kemudian Ali mantunya Nabi. Tapi pertanyaannya adalah apakah Nabi mendapatkan keuntungan? Enggak sama sekali. Karena memang pernikahannya bukan pernikahan politik. Ya, pernikahannya adalah pernikahan karena iman, karena persaudaraan. Nah, nanti kalau sahabat yang lain itu ya, misalkan anaknya Abu Bakar yang namanya Ummu Kulsum itu dinikahi Tolhah, ya. Dan ini cerita yang menarik ya. Tolhah itu suatu ketika mau tidur itu dia pusing gitu karena uang ada, dia baru saja mendapatkan uang begitu dari Hadramaut itu, dari Yaman. Kemungkinan hasil berdagang begitu kan. Besarannya sebanyak 700.000 dirham. 700.000 dirham itu kalau sekarang ya sekitar 49 miliar. Yang 49 miliar itu barusan dapat itu. Dia kasak kusuk itu. Istrinya yang namanya Ummu Kulsum binti Abu Bakar ini tanya, lapo. Terus kemudian, saya ini punya duit banyak ini. Nah, terus kenapa? Ya, bagaimana mungkin kita biarkan uang ini ada di rumah kita? Nanti Allah kalau nanyai kita gimana? Kenapa kamu tidak cek kondisi tetanggamu, kawanmu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia, kalau kita susah randuwe duit ya, kalau Tolhah susah duwe duit. Nah, susahnya mergo duwe duit. Nah, istrinya dengan santainya, dengan enaknya, ya wis bagekno itu. Istrinya begitu itu, yang namanya Ummu Kulsum binti. Jadi Ummu Kulsum itu banyak ya. Nabi Muhammad punya anak namanya Ummu Kulsum, tapi Abu Bakar juga punya anak namanya Ummu Kulsum. Nah, nanti ada yang lainnya lagi. Ya, bahkan Zubair bin Awam pun juga punya anak namanya Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsumnya anaknya Abu Bakar ini, makanya kemudian ketika dengar Ummu Kulsum bicara begitu itu, Tolhah bicara apa? Innaki muwaffaqah binti muwaffaq. Sesungguhnya kamu adalah orang yang dituntun Allah, anak dari orang yang Allah tuntun pula, yaitu Abu Bakar. Jadi susah mergo kakean duit, istrinya dengan santainya sebagai loh. Beda level kan dengan kita. Nah, itu Abu Bakar. Nah, anak Abu Bakar yang lain dinikahi oleh Zubair bin Awam, ya, yang namanya adalah Asma binti Abu Bakar. Nah, kita tahu ya, Asma inilah yang kemudian di awal-awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan kota Mekah itu yang menyuplai beberapa bantuan begitu. Nah, Asma ini dari Zubair ini punya beberapa istri gitu ya. Dari Asma binti Abu Bakar ini, Zubair punya anak-anak yang luar biasa. Ya, ada Abdullah bin Zubair yang kemudian jadi khalifah. Tapi kemudian nanti diperangi oleh Muawiyah ya. Karena sebenarnya kan menguasai wilayah yang tidak dikuasai oleh Muawiyah sebetulnya. Lalu kemudian adiknya yang namanya Mus'ab bin Zubair, nah itu adalah penguasa di Irak. Lalu ada yang namanya Urwah bin Zubair, nah itu ulama. Jadi dari anaknya Zubair bin Awam, dari anak Zubair dari istrinya yang merupakan anaknya Abu Bakar itu lahir orang-orang besar begitu yang mengagumkan. Nah itu dia. Tetapi yang kemudian yang dinikahi Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah wa hiya bintu sitti sinin ba'da wafati Khadijah. Ya. Memang terdapat beberapa versi berkaitan berapa usia Aisyah ketika dinikahi Nabi.
Ada yang mengatakan 9 tahun. Kalau yang di sini disebutkan 6 tahun. Itu masih kecil sekali kan. Ya, tapi tentu kemudian pernikahan yang dilakukan tidak langsung kemudian berkaitan dengan persoalan rumah tanggaan, tidak begitu. Karena tetap berada di rumahnya Abu Bakar dan tidak tinggal bersama Nabi selama beberapa tahun. Karena memang belum siap kan. Kalau di sini di pengarang kitab ini mengatakan bahwa yang dinikahi dahulu adalah Aisyah sebelum Saudah. Itu. Adapun kemudian kalau setelah Aisyah yang dinikahi Nabi adalah Saudah. Aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Saudah binti Zam'ah wa hiya awwalu imra'atin dakhala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah. Jadi di sini kita mendapatkan informasi bahwa yang dinikahi pertama setelah Khadijah itu adalah Aisyah, tapi yang tinggal bersama Nabi pertama adalah Saudah. Nah, infaradat Saudah bin Nabi salasa sanawat takriban. Nah, Nabi berumah tangga dengan Saudah saja, artinya bahwa yang serumah tinggal bersama Nabi yaitu Saudah itu 3 tahun. Berarti Aisyah nanti bersama Nabi setelah pindah ke Madinah. Jadi Aisyah itu bersama Nabi baru setelah Nabi pindah ke Madinah. Dan bagaimana karakteristiknya Saudah? Kanat min asyaddin nasi tamassukan bi amrin Nabi. Dia adalah orang yang sangat menghormati, kan ini kan janda ya Saudah ini ya. Nah, dia orang yang sangat menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah meninggalnya Abu Thalib ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tekanan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi itu semakin besar. Dikatakan bahwa ishtadda Quraisy bil adza 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin keras tindakan atau kekejaman orang Quraisy kepada Nabi. Padahal kalau kita cari itu apakah Nabi melakukan tindak kekerasan kepada Quraisy? Tidak sama sekali. Apakah Nabi kemudian memprovokasi massa untuk melawan Quraisy? Enggak itu. Yang Nabi ajarkan sederhana saja, beriman kepada Allah dan Rasulullah dengan iman yang benar tentu saja kan. Bukan sekedar kemudian beriman, sholat, tidak, tapi sangat mendasar keimanannya itu. Fatajarra'a alaihi sufaha, bahkan orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akal. Jadi orang-orang jelatanya orang-orang Quraisy itu mulai berani pada Nabi. Kalau selama ini yang berani pada Nabi kan yang punya kekuasaan, yang punya kedudukan, yang orang-orang kaya, orang-orang terhormat di kalangan Quraisy yang berani pada Nabi. Tapi dengan meninggalnya Abu Thalib, makin banyak yang berani untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Ma nalat minni Quraisy syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib. Jadi meskipun sebelumnya upaya-upaya orang Quraisy untuk menyakiti Nabi itu sudah ada, tetapi Nabi katakan apa? Tidak pernah ada hal yang betul-betul aku tidak sukai kecuali setelah meninggalnya Abu Thalib. Artinya bahwa sesuatu yang betul-betul menyakitkan yang menimpa Nabi itu. Ya, dan bentuknya apa saja, macam-macam. Ya. Misalkan Uqbah bin Abi Mu'id. Ya, Uqbah bin Abi Mu'id itu apa? Dan di sini sampai dikatakan qabbahahullahu. Jadi semoga Allah memburukkannya, semoga Allah menjelekkannya. Ya, memang muslim itu muslim itu lidahnya bukan tukang hina. Muslim itu apalagi kemudian tukang laknat. Muslim bukan seperti itu. Tapi bagi sebagian orang yang memang peri hidupnya memang layak untuk dibegitukan, itu memang sebagian ulama memang menyebutnya begitu. Ya, karena apa yang dilakukan kita coba lihat. Salal jazur wahiyal masyimah. Jadi dia itu menimpakan jeruan unta. Jadi jeruan unta itu ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemudian bukan hanya itu, bahwa as-saubahu fi unukin nabi fa khanakahu hanqan syadidan. Jadi dan dia kemudian mengikatkan bajunya ke leher Nabi dan ditarik kuat-kuat. Jadi Nabi itu dicekik gitu. Jadi sudah badannya ditimpa
ditimpa jeruan unta begitu, di wutah ya kan, ya kita bisa bayangkan kan, kalau orang jeruan unta itu kan banyak ya, kalau ditimpakan ke badan itu kan bau sekali kan ya, bahkan meskipun kita kan orang kalau di luar misalkan ya, jeruan sapi itu dibuang dijadikan makanan anjing misalkan, kalau di negeri kita kan dijadikan isobabat kan. Tapi meskipun kita memakannya dan menikmatinya, kalau dalam kondisi mentah, apa mau kita kemudian ditumpahi jeruan sapi? Nggak mau kan. Tapi yang kemudian ditimpakan adalah jeruan unta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Imam kita Bukhari. Termasuk kemudian apa? Hawala Abu Jahlin ala anahullahu bizamihi ayyata'a unuqan nabi idza sajada. Ya, bahkan Abu Jahal dan semoga kalau di sini dikatakan semoga Allah melaknatnya begitu, dia bilang itu, dia sesumbar itu, saya akan letakkan kaki saya atau saya akan injak leher atau kepala Muhammad itu. Dia sudah sesumbar begitu itu. Tapi yang kemudian terjadi, dia tidak berhasil. Allah yang melindungi. Kenapa? Dia ngincar untuk menginjak kepala Nabi itu ketika Nabi sujud. Nah, tentu Allah tidak akan membiarkan ya Nabi diinjak kepalanya dalam kondisi ia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ilustrasi tentang orang-orang ini ya, orang-orang yang memang secara ekonomi kuat, secara sosial kuat, yang kemudian mereka memilih memusuhi Nabi padahal tahu Nabi benar, itu digambarkan di dalam surat Al-Alaq ya. Kalau Al-Alaq 1-5 itu adalah wahyu pertama, itu lanjutannya itu di waktu yang lain, dan itu menggambarkan tentang ini tadi, di antaranya Abu Jahal ya. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang itu memang yadgha, itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa cukup, karena dia punya apa-apa gitu. Karena dia punya apa-apa, nah, dia merasa nggak apa-apa untuk berbuat semaunya, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian karena perlakuan orang Quraisy ini macam-macam ya, sudah macam-macam, menyakitkan semua, Nabi SAW mengatakan laqad uditu fillahi wa ma yu'da ahadun ya. Sesungguhnya aku mendapatkan siksaan ya, gangguan karena di jalan Allah ini ya, yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Dan Nabi juga mengatakan wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun, dan aku merasakan teror yang tidak pernah dirasakan oleh orang lainnya. Nah, itu dia. Lalu kemudian saking ya, jadi kalau Nabi saja mendapatkan gangguan dan siksaan seperti itu, tentu sahabat-sahabat Nabi kan juga lebih parah. Lebih-lebih yang tidak punya pelindung, tidak punya patron, tidak punya keluarga dari kalangan orang kuat begitu ya. Tapi memang perilaku orang kafir itu juga bermacam-macam. Inilah yang kemudian kita harus memahami bahwa kekufuran itu buruk. Ya, asalnya orang kafir itu musuh karena dia mengimani selain Allah. Tetapi kenyataan di lapangannya itu tidak homogen seperti itu, tidak semata-mata seperti itu. Orang yang kafir, yang baik itu juga tetap ada. Nah, seperti ketika diboikot itu, keluarga Nabi Muhammad yang tidak beriman kepada Allah itu banyak yang memilih membela Nabi, sehingga kemudian ikut kena boikot. Gitu. Oh, ya, tadi termasuk apa tadi? Abu Thalib tadi ya, kan tidak beriman kepada Allah, ya, tapi membela Nabi. Nah, ini ada komentar dari Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan kenapa kok Abu Thalib yang sudah habis-habisan membela Nabi kok tidak beriman begitu. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, itu diantara hikmahnya adalah apa? Karena kalau sampai Abu Thalib itu meninggalkan agamanya, konsekuensinya dia akan kehilangan kedudukan sosial yang dia miliki selama ini, dan itu kemudian membuat beliau tidak bisa membela Nabi.
Makanya kemudian di antara hikmahnya kenapa Abu Thalib itu tidak masuk Islam, dan itu menyakitkan bagi Nabi ya, adalah dengan posisi sosialnya sebagai orang yang dihormati di kalangan orang-orang Quraisy, itu betul-betul berguna untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah yang kemudian membela Muslim itu juga nggak satu dua orang. Nah, contohnya kasusnya Abu Bakar ini. Ista'dana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-Habasyah bisababi syiddatil bala fi Makkah fa adina lahu Nabi. Nah, Abu Bakar yang orangnya kuat ya. Abu Bakar itu orangnya kan pribadinya kan lembut, baik itu ya. Tapi kuat begitu ya. Disakiti sedemikian rupa itu dia tahan begitu. Ditempelengnya di depan publik itu ya biasa gitu. Tetapi ketika dalam kondisi sudah semakin banyak yang menyiksa beliau, yang menyakiti beliau minta izin Nabi untuk berhijrah ke Habasyah, untuk berhijrah ke Ethiopia, seperti yang sudah dilakukan oleh Utsman, dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib, oleh Zubair bin Awam ya. Itu Nabi Abu Bakar sudah minta izin. Nah, Nabi mengizinkan ya, tentu Nabi pasti kondisinya juga dalam kondisi tidak mudah ya melepaskan Abu Bakar, karena ingat Abu Bakar ini termasuk yang paling getol membela Nabi juga. Bahkan para sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, yang kemudian dijamin masuk surga seperti Tolhah dan Zubair yang kita sebutkan tadi, itu masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Makanya kalau kemudian Abu Bakar sudah kewalahan, lalu kemudian dia minta izin Nabi untuk pergi meninggalkan Mekah, ya Nabi mengizinkan tentu rasional saja kan. Ini berarti kan kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Tapi tentu hati Nabi juga ya Anda bisa membayangkannya kan, ketika Anda punya kawan karib yang sedemikian rupa, tapi kemudian Anda tertimpa ya misalkan punya bisnis bareng begitu, terus kemudian kena bangkrut bersama-sama, lalu kemudian dia dalam kondisi sudah kalau kemudian muamalahnya dengan orang yang nggak jujur ya, dengan bank peleset misalkan, terus dikejar-kejar, terus kemudian dia minta izin, saya tak pergi dahulu ya, saya nenangkan pikiran dulu lah, itu kan pasti kan kita akan mengizinkan kan, rasional saja. Tapi kan hatinya kan tentu juga tidak rela itu sebetulnya. Nah, tapi menariknya adalah ketika Abu Bakar nih mau ke Habasyah, ternyata ada tetangganya yang non muslim itu sebenarnya orang kafir saja. Dikatakan kharaja Abu Bakrin As-Siddiq mutawajjihan lil Habasyah falamma wasala ila mantiqati birq al-ghimad ila birqil ghimad laqiyahu rajulun yuqalu lahu Ibnu Dughunah. Ketika beliau sampai tempat namanya Birqil Ghimad ya, ada seorang kafir itu yang kemudian bertanya, "Kan nang endi itu?" Lapo ya. Saya mau pergi itu. Kenapa itu? Ya, kamu tahu sendiri saya muslim, dan saya dimusuhi orang-orang sekampung saya itu. Nah, kemudian apa? Ibnu Dughunah ini bukan orang sembarangan ya. Dia memang tidak di perkampungannya orang-orang Quraisy kan, berarti kan dia kan agak di luar itu. Nah, Ibnu Dughunah ini adalah sayyidu qabilatil Qarah. Dia adalah tuan ya, pembesarnya kabilah Qarah namanya. Fa ajara Abu Bakr As-Siddiq. Ya, kemudian akhirnya memberikan perlindungan ya, dia tinggal berdekatan dengan Abu Bakar dan menjamin keamanannya Abu Bakar. Dia katakan irji fa'bud rabbaka fi Makkah. Ya. Pulang kamu ke kampungmu, saya yang jamin. Silahkan sembah Tuhanmu di Mekah itu. Jadi apakah semua orang yang belum beriman itu, karena memang beda ya, orang kafir Quraisy itu memusuhi Nabi itu bukan karena nggak paham, dia paham, tapi karena ajaran Nabi Muhammad itu merugikan mereka secara ekonomi, secara sosial, secara politik, mereka kemudian memusuhi Nabi. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin hatinya belum beriman, tapi dia tidak punya kepentingan duniawi, dia bisa ya tidak apa-apa itu. Memang orang kafir itu bermacam-macam. Ya, ada yang memang nggak paham itu, dan kalau kita mau mengasumsikan yang sekarang, kebanyakan orang kafir zaman sekarang itu nggak paham. Belum kalau kemudian kebohongan yang tersebar di media kan, media itu menggambarkan Islam itu nggak ada beres-beresnya lah. Ya mungkin kalau kemudian yang medianya media Muslim ya sudah banyak bagusnya gitu.
Tapi kalau kemudian ya coba kita yang buka media-media berbahasa Inggris itu nggak karuan itu, kosakatanya sembarangan itu. Atau beberapa koran nasional yang mainstream kan juga kosakatanya sembarangan, dan kadang-kadang kosakata yang sembarangan itu sengaja itu. Jadi awalnya tidak paham, diikuti ketidaksukaan, lalu ketika membuat berita itu kosakatanya itu menyudutkan begitu. Nah, tapi kembali ke sini, Ibnu Dugunah ini orang kuat, orang berkuasa begitu, dan dia nggak rela Abu Bakar diusir oleh orang Quraisy. Nah, ini dia zaqat Quraisy dar'an bi jiwar ibn Dugunah li Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi ketika kemudian Ibnu Dugunah menjamin Abu Bakar ini, orang Quraisy mangkal juga itu, ngopo itu. Karena kemudian mereka jadi tidak leluasa untuk mengganggu Abu Bakar. Ya. Dan kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar? Ya, ini Abu Bakar ini juga karena pemberani juga ya. Ketika dia sudah mendapatkan jaminan dari Ibnu Dugunah untuk tetap beribadah ya, maka dia apa? Akhadha yajharu bil Quran. Semakin berani untuk baca Quran terang-terangan dengan suara keras lagi. Padahal sebetulnya kalau orang mendengarkan Quran baik-baik itu indah, itu Quran itu indah, dan kemudian hati kecil manusia yang paling jahat sekalipun akan merasakan ketentraman. Tapi orang kafir Quraisy sudah kadung nggak suka ya, dan lebih-lebih mereka tahu ya keindahan Quran itu bisa memukau orang-orang yang punya akal. Seperti yang bisa kita sebutkan ya, ketika turun surat An-Najm itu, orang-orang kafir Quraisy itu terpesona, itu sudah bacaan Nabi indah, suratnya mengagumkan ya, terus kemudian isinya tentang berbagai fenomena alam yang mengagumkan begitu. Orang kafir Quraisy terpesona mendengar bacaan Nabi. Di bagian ujung ketika diperintahkan sujud, mereka ikut sujud. Nah, setelah sujud baru sadar, loh kok kami ikut sujud Muhammad ini, ngapain ini? Nah, itu dia. Makanya kemudian ketika ada muslim yang membaca Quran terang-terangan itu, orang kafir Quraisy ini sudah mulai nggak nyaman, karena orang berakal pasti akan sebagian orang-orang Quraisy yang kafir begitu, yang punya kemampuan berbahasa baik, itu banyak yang awalnya itu tidak mau mendengarkan bacaan Quran Nabi. Desas-desusnya apa? Omongan Muhammad itu sihir, itu hati-hati nanti kamu terpukau itu. Sebenarnya ada yang kemudian mikir itu, masa iya sih ya, saya ini orang pandai berbahasa, saya tahu kata-kata yang mana yang omongan tukang sihir dan mana yang merupakan kata-kata yang memang punya kualitas sastra yang tinggi, biar saya dengarkan. Lalu kemudian dengerin. Kemudian dia bilang, ini bukan omongan manusia itu. Jadi karena paham itu ya, kalimat ini bukan kalimat buatan manusia itu. Ya, Quran itu kan sering punya belokan-belokan, kelokan-kelokan yang kalau kita buat secara sengaja itu malah nggak indah. Jadi ada kata yang hilang, ada ungkapan yang hilang, ada ganti topik yang tiba-tiba, yang kalau kita sengaja membuatnya malah nggak indah. Tapi Quran malah indah. Banyak kemudian ketika orang kafir Quraisy itu mendengar yang dia cerdas itu, ini bukan omongan manusia, ini bukan omongan Muhammad. Itu sampai segitunya. Nah, tadi Abu Bakar malah terang-terangan, orang kafir Quraisy semakin marah. Tapi kemudian akhirnya karena Ibnu Dugunah ini mendapatkan tekanan dari orang kafir Quraisy, kewalahan juga. Hingga kemudian Ibnu Dugunah mengatakan apa? La tajhar bil Quran. Kamu baca Qur'annya jangan keras-keras dong gitu. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, saya akan tetap begini gitu. Akhirnya apa? Ibnu Dugunah ini akhirnya melepaskan diri. Ya, dia tidak lagi mau membela Abu Bakar karena Abu Bakar kekeh untuk tetap membaca Al-Quran keras-keras. Ya, dan Abu Bakar dalam kondisi seperti itu tetap aja di Mekah dan tidak berpindah ke Habasyah. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, itu akhir cerita berkaitan dengan Abu Bakar yang mau hijrah dan nggak jadi, dan tepat dengan adzan Isya kita cukupkan ya. Semoga kisah ini membuat kecintaan kita pada Nabi bertambah, kecintaan kita untuk mengikuti Nabi bertambah, kecintaan kita pada Quran bertambah juga, termasuk kemudian memahami seluk-beluk Al-Quran. Dan kemudian karena kecintaan itu pula lah yang nanti kemudian membuat kita layak ketika dibangkitkan itu bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.